Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan membahas bibit.id atau aplikasi Bibit, sebut saja demikian, yang banyak diminta oleh teman-teman. Apa itu aplikasi Bibit? Kalau kita lihat sebentar lagi, aplikasi Bibit ini diklaim sebagai satu aplikasi untuk membantu Anda berinvestasi di reksadana. Kita akan lihat apakah benar Bibit ini adalah sebuah aplikasi untuk membantu Anda berinvestasi di reksadana, atau jangan-jangan aplikasi tipu-tipu seperti yang sering saya review. Oke, sebelum itu mari kita lihat dulu apa itu reksadana. Reksadana adalah, untuk singkatnya dalam bahasa saya, sebuah ramuan yang dikemas oleh manajer investasi, yang mana di dalamnya berisi campuran sejumlah moda investasi. Bisa berbentuk pasar uang, bisa berbentuk obligasi, bisa berbentuk saham, bisa berbentuk campuran. Reksadana pasar uang biasanya didominasi oleh produk-produk seperti deposito. Kemudian reksadana obligasi biasanya didominasi dengan surat-surat berharga atau surat obligasi pemerintah dan lainnya. Sedangkan reksadana saham adalah reksadana yang isinya kebanyakan saham-saham dari beberapa perusahaan. Nah, di sini Bibit atau aplikasi Bibit ini mengklaim sebagai aplikasi untuk investasi reksadana secara otomatis. Apa yang dimaksud dengan otomatis? Nah, yang menarik di sini saya amati, ternyata aplikasi Bibit ini ada di Play Store. Artinya, aplikasi ini secara keamanan aplikasi untuk diinstal di sebuah handphone, dia sudah aman karena sudah diperiksa oleh pihak Google, dan juga dia punya versi di iPhone. Artinya, dia juga sudah dicek oleh Apple Store. Artinya, secara keamanan untuk dipasang di handphone sudah baik. Nah, kita lihat di sini apa yang biasanya orang lakukan kalau dia mau berinvestasi di reksadana. Saya pernah melakukan investasi reksadana walaupun terakhir sudah tidak lagi secara aktif. Dulu ketika saya mau berinvestasi di reksadana, saya harus buka account di sebuah bank yang menjual reksadana ini. Kemudian saya tentukan reksadana apa yang saya mau beli. Kemudian bisa saya bayar dari rekening saya yang ada di bank itu. Biasanya kalau saya melakukan melalui bank, ada minimumnya. Sebut saja misalnya 1 juta. Nah, kemudian apa yang ditawarkan oleh Bibit atau aplikasi Bibit ini? Apa bedanya dia dengan orang-orang yang berinvestasi ke bank, membuka rekening di bank? Nah, aplikasi Bibit ini kalau saya pelajari, memberikan kemudahan bagi orang awam pada umumnya yang juga tidak memegang uang terlalu banyak tapi mau coba berinvestasi di reksadana. Sebut saja dengan hanya 100.000 Anda bisa berinvestasi melalui aplikasi Bibit ini. Tidak usah membuka rekening di bank, capek-capek pergi ke bank. Anda bisa melalui aplikasi Bibit ini. Nah, di sini Anda seperti halnya aplikasi online, Anda buka aplikasinya, Anda daftarkan diri Anda, masukkan data-data Anda, kemudian di sini Anda mulai di-assess. Ada sejumlah pertanyaan. Kalau saya catat di sini ada sekitar 6 pertanyaan yang ditanyakan kepada Anda untuk menentukan profil risiko Anda. Nah, profil risiko seseorang itu berbeda-beda. Ada yang sebut saja agresif ketika dia berinvestasi. Dia suka investasi-investasi yang beresiko tinggi tetapi menghasilkan return atau pengembalian yang tinggi pula. Ada juga yang kebalikannya, orang yang profilnya sangat berhati-hati sekali sehingga dia memilih investasi yang tidak agresif, penghasilannya rendah begitu. Ada yang di tengah-tengah yang moderate, sedang, dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nah, menariknya di aplikasi Bibit ini, seseorang sebelum berinvestasi dilakukan assessment oleh aplikasi ini, oleh sebuah sistem yang disebut robot sama mereka.
Kemudian Anda ditentukan apakah Anda di level agresif, moderate atau sedang, atau hati-hati. Berdasarkan asesmen bibit ini, kemudian Anda akan direkomendasikan reksadana yang cocok dengan profil risiko Anda. Nah, yang ini yang tidak dilakukan oleh pihak bank. Pihak bank terserah Anda mau beli apa aja ya silakan beli. Tapi di sini Anda dibimbing, di-assess dulu, yang mana yang cocok dengan profil risiko Anda. Oke? Nah, setelah Anda ditentukan, Anda ternyata profil risikonya agresif. Nah, meskipun Anda ditentukan profilnya agresif atau sebut aja profil Anda moderate, Anda tetap bisa memilih reksadana yang di luar yang direkomendasikan. Oke? Nah, kemudian setelah Anda beli, kemudian Anda bisa bayar melalui transfer melalui bank atau yang terbaru memakai GoPay misalnya. Kalau Anda transfer melalui bank ya Anda kena biaya 6.500 kalau pakai GoPay, atau mungkin sekarang ada tambahan pembayaran dengan cara lain, Anda tidak dikenakan biaya 6.500. Cukup menarik di sini. Nah, kemudian di sini setelah Anda menentukan investasi yang Anda pilih, Anda bayar, kemudian bibit ini otomatis mengalokasikan uang yang Anda setor sesuai dengan profil risiko Anda. Mungkin sebagian, kalau Anda yang profilnya agresif, sebagian besar ditaruh di saham, kemudian sebagian sedangnya ditaruh di pasar obligasi, yang kecilnya ditaruh di pasar uang. Nah, apa bedanya orang berinvestasi di reksadana ketimbang dia berinvestasi di tabungan atau di deposito? Kalau orang berinvestasi atau taruh saja uangnya di tabungan atau di deposito atau emas atau apapun lainnya, memang betul dia dapat pengembalian walaupun pengembaliannya itu tidak besar. Kalau emas lain lagi ceritanya. Nah, investasi reksadana tidak menjamin Anda pasti mendapatkan pengembalian sekian persen. Kalau ada reksadana yang bisa memberikan Anda jaminan bahwa Anda akan kembali sekian persen per tahunnya, itu penawaran yang tidak benar. Nah, kalau saya perhatikan di bibit ini atau di aplikasi bibit ini, aplikasi ini tidak menjanjikan Anda pasti mendapatkan keuntungan sekian persen per tahunnya. Tergantung dari produk reksadana yang Anda pilih. Nah, contoh, kalau Anda pilih reksadana yang mayoritasnya adalah saham, mungkin saja ketika pasar modal sedang turun seperti masa sekarang ini, investasi Anda juga turun. Oleh karena itu, investasi reksadana ini tidak cocok bagi Anda yang berinvestasi jangka pendek. Biasa orang yang investasi jangka pendek, orang-orang yang sifatnya moderate atau hati-hati. Kalau orang yang sifatnya agresif dan dia prudent atau bijaksana, biasanya reksadana digunakan untuk investasi jangka panjang. Kalau Anda misalnya berinvestasi di reksadana dan Anda terus tanda kutip menabung di reksadana ini dengan konsisten per bulannya untuk jangka waktu di atas 5 tahun, biasanya rata-rata mendapatkan hasil yang lumayan, bahkan lebih besar dari suku bunga deposito. Nah, disinilah yang ditawarkan oleh bibit. Nah, bibit ini seperti yang saya bilang tadi, ketika Anda di-assess profil Anda ditawarkan sejumlah pilihan reksadana seperti yang Anda bisa lihat di sini, pilihan yang diberikan oleh bibit. Nah, kemudian menariknya lagi, saya cek di sini, ternyata bibit itu kalau di OJK ternyata sudah terdaftar. Anda bisa lihat di sini, bibit ini dijalankan oleh perusahaan yang namanya PT Bibit Tumbuh Bersama. Dia mendapatkan izin OJK yang seperti Anda bisa lihat sejak 6 Oktober 2017. Artinya perusahaan ini resmi memiliki izin dari OJK. Anda bisa lihat juga nomor izinnya, bisa dilihat di sini, alamat perusahaannya juga jelas. Nah, disinilah jawaban mungkin bagi teman-teman yang meminta saya mereview bibit atau mau tahu apakah aplikasi bibit ini legitimate atau tidak. Menurut analisa saya, ini jelas sebuah aplikasi yang bukan tipu-tipu. Ini adalah aplikasi
untuk membantu Anda berinvestasi di reksadana. Menariknya lagi, bibit ini gratis biaya komisi untuk semua pembelian reksadana katanya. Kalau Anda beli melalui bank, Anda kena biaya komisi. Oke. Menariknya juga reksadana, hasil investasinya bukan objek kena pajak. Jadi hasil atau keuntungan yang Anda dapat dari reksadana itu bebas pajak. Oleh karena itu, saran saya bagi Anda yang baru mau mulai coba-coba, mulai berinvestasi melalui media reksadana ini, aplikasi ini bisa Anda coba. Karena aplikasi ini resmi, memiliki izin dari OJK, dan jelas bukan aplikasi tipu-tipu seperti halnya money game Ponzi dan lain-lainnya. Demikian bedahan saya mengenai aplikasi Bibit ini, sehingga Anda boleh mencobanya untuk mulai berinvestasi melalui reksadana. Demikian tips saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.